Shalom saudaraku, kita mengucap syukur dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Kita masih diperkenankan olehnya untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40, yang menyatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kalian perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Seorang pria datang kepada pendeta untuk mengaku dosanya. Uniknya, dosa yang diakuinya adalah dosa yang telah dilakukannya kurun waktu 20 tahun silam. Seandainya ia mau tutup mulut, sang pendeta tidak akan pernah mengetahui dosanya itu. Terlebih lagi, dosa itu dilakukan pria itu saat ia masih tinggal di daerah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya saat ini. Pendeta yang didatanginya itu pun adalah pendeta yang baru 5 tahun bertugas di gereja itu. Tetapi pria itu merasa harus segera melakukan pengakuan dosa. Ia lelah terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Mengaku dosa yang sudah lama sekali dilakukan mungkin terkesan sia-sia, saudaraku. Untuk apa mengungkit dosa lama? Toh rahasia pasti terjamin asal kita tutup mulut. Mengungkapkannya sama sekali bertindak bodoh, karena menghancurkan nama baik diri sendiri dan nama baik keluarga. Namun masalahnya, tidak mengacukan dosa lama mengakibatkan rusaknya relasi kita dengan Tuhan. Hal inilah yang ditekankan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kita. Setelah ia berkhotbah dengan berani dan lantang di depan banyak orang, lalu ada reaksi menarik yang diterima Petrus dari orang banyak yang mendengar berita kebenaran itu. Mereka bertanya di ayat yang ke-37, apakah yang harus kalian perbuat, saudara-saudara? Direspon Petrus di ayat yang ke-38 dengan berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mengapa mesti bertobat, saudaraku? Karena dosa selalu mencelakakan. Dosa juga mempermalukan Allah. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa sungguh jelek dan buruk. Dosa membutuhkan pengampunan Allah supaya persekutuan kita dengan Tuhan dipulihkan. Dosa tak boleh dipandang remeh. Kita harus membencinya sebagaimana Allah memandang dosa sebagai hal yang keji dan jijik. Karena itu, setiap orang percaya harus merespon dengan cara memberi diri dibaptis. Hal ini berarti bahwa penyerahan diri kepada Yesus Kristus dan percaya kepadanya harus dilakukan dengan kesadaran dan kemauan sendiri. Apa motifnya? Menurut Petrus di ayat yang ke-40, supaya diselamatkan. Sayangnya, alih-alih mengakui dosa dan bertobat, kita cenderung menghindarinya, menundanya, dan menyangkali telah melakukan dosa sekalipun kita tahu sesungguhnya Allah menuntut pengakuan itu. Saudaraku, persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah kebohongan jika kita masih berjalan dalam dosa dan tidak mau mengakui serta membereskan dosa tersebut. Tuhan telah menyediakan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Masalahnya, apakah kita cukup rendah hati untuk datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita itu? Jika dosa kita berkaitan dengan sesama, apakah kita bersedia membereskan dosa itu dengan cara mendatangi orang itu dan mengakui kesalahan kita?
Hidup dalam dosa tidak akan pernah tenang, saudaraku. Sebaliknya, mengakui dosa mendatangkan kelegaan dan sukacita. Ingatlah, dosa bukan untuk disimpan, tetapi dosa harus diakui dan dibereskan, sehingga keselamatan dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, mari kita sehati dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami selalu diingatkan bahwa karya penyelamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami memungkinkan kami untuk hidup dalam pembaharuan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mengoreksi diri kami dengan baik, sehingga dalam kesadaran kami boleh mengaku segala kesalahan, pelanggaran dan dosa kami, sehingga hidup kami boleh dibaharui dalam anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.